menyempatkan waktu dan kehadiran kalian untuk berada di ruangan ini. Sekarang kami. Halo, nama saya Ismail Lagi. Halo, nama saya Michael. Halo, nama saya Mika Darmawan. Nama saya Daniel. Baik, tanpa Langkah 1 pukul 21.2027 Oke, sini ada contoh-contohnya nih. Ada contoh yang pertama, yaitu pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memasukkan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya. Batasan waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi di Indonesia. Contoh. Ya, dan contoh yang terakhir yang kita ambil itu adalah perekrutan anak-anak menjadi pekerja di Jamal atau bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan. Oke, di sini selanjutnya ada faktor-faktor perdagangan manusia, yaitu yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua rendahnya tingkat pendidikan, dan yang terakhir adalah dipaksa dengan kekerasan. Nah, contoh dari faktor-faktor kemiskinan itu apa sih? Jadi karena dia miskin, otomatis ini tidak berguna dalam hal ekonomi finansial. Akhirnya dia memperjuangkan demi anaknya atau memperbudak anaknya agar bisa mendapatkan uang. Lalu yang kedua adalah ini ada statistik dari perdagangan manusia. Jadi di sini tuh ada perdagangan perempuan pada 2009 hingga 2009 according to Women's Rights Project. Jadi ini yang warna abu-abu ini tuh kita tidak mengetahui datanya atau tidak ada data. Nah, jadi kalau yang berwarna hijau berarti perdagangan manusia ilegal dan langka terjadi. Kalau berwarna kuning berarti perdagangan manusia ilegal tetapi masih kerap terjadi. Jika yang ungu, perdagangan manusia ilegal tetapi masih cukup sering terjadi. Jika yang biru, perdagangan manusia tidak sepenuhnya ilegal dan masih dipraktekkan. Dan yang merah, perdagangan manusia tidak ilegal dan masih dipraktekkan secara Boleh berdiri, kasih tahu nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Salita, saya dari Semeru. Kira-kira atas terjadinya kasus tersebut, siapakah yang paling bertanggung jawab atas kasus? Menurut kakak ini, apa aja sih masalah mental mungkin dan keadaan mentalnya korban-korban itu setelah menjadi korban human trafficking tadi? Bagaimana kalau misalnya diri mereka sendiri yang memperjualbelikan? Apakah itu termasuk dengan perdagangan manusia atau tidak? Kalau misalkan kan nggak yang kayak menjual dia tapi dalam bentuk yang udah meninggal atau udah mati. Terima kasih ya. Manusia ini kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan kalian sebagai pelajar? Jadi lebih tepatnya human trafficking itu diperjualbelikan ke kakak. Ya. Selain dari buat dia bikin saya, terus sama dari budak. Selain dari terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk menjawab, untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang sungguh cemerlang itu. Dan kini kami sudah menemukan jawabannya. Dan kami akan mulai menjawab dari kami kiri yaitu Rizkia. Jawab dari pertanyaan dari siapa Rizkia? Fidelia. Ini membahas tentang mental health dari korbannya ya. Nah kalau udah kena jadi korban human trafficking udah pasti tuh bakal kena gangguan mental. Yang pertama kita sih udah pasti depresi, gangguan kecemasan, rasa malu yang mendalam, dan perasaan putus asa. Kenapa perasaan putus asa ya? Karena dia menjadi manusia yang kayak diperjualbelikan untuk orang lain. selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salomita, yaitu siapa sih yang paling bertanggung jawab atas perdagangan manusia tersebut? Sudah pasti yang pertama pemerintah. Karena pemerintah pasti dalam setiap negara punya lembaga-lembaga khusus untuk perlindungan anak, perempuan, bahkan anak-anak kecil, remaja pun pasti punya. Nah, karena jika pemerintah tersebut tidak melaksanakan tanggung jawabnya, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang menteri atau kepala dari lembaga tersebut, bisa aja kasus perjualbelian anak itu semakin tinggi. Selanjutnya aku pengen jawab pertanyaan dari Rafi tadi. Langsung nanya bahwa kalau misalnya perdagangan manusia ini kita menjual kita sendiri, apakah itu masih perdagangan manusia ya? Kalau dia mau jelasin itu secara teknis masih perdagangan manusia. Soalnya ya udah kamu memperjualbelikan atau mengeksploitasikan lah jadinya, tapi juga di saat yang sama. Jadi yang nanya tentang perdagangan manusia, kalau misalnya kita memperjualbelikan ataupun menjual apakah ada tujuan? Ada tujuannya seperti perdagangan organ, memaksa dalam kejahatan, dan pekerja rumah tangga tanpa bayaran. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Andre, yaitu cara mencegah human trafficking ya, atau perdagangan manusia. Yang pertama adalah edukasi masyarakat yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda perdagangan manusia dengan cara menghindarinya. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya Zen, apakah perdagangan
ada juga dalam bentuk manusia yang sudah mati. Ya, perdagangan manusia dapat terjadi dalam bentuk eksploitasi terhadap tubuh manusia yang sudah mati. Lebih tepatnya tuh kalau yang orang pribadi perjualbelikan itu misalkan organ ya. Kalau misalkan kamu yang menjual musik for itu perjualan organ. Kalau gitu mungkin sekian aja dari materi perdagangan manusia yang bisa kami English Group 5 menjelaskan pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan pulang dulu, soalnya buat kalian semua kita ada hadiah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we're from 11-5's English Group 5 regarding the Share and Care project. And today we basically want to tell our impressions of yesterday's project regarding spreading awareness of human trafficking. And of course, first off, I want to introduce myself and my friends. My name is Michael Helmut Hutagala. My name is Aisyah Firman Barobilegi. My name is Andika Darmawan. My name is Gaza Prasia. My name is Dana Lano. Okay, so I basically just want to go around my group asking about their opinions, and I'm going to start off with Aisel. Maybe Aisel, how's your opinion of yesterday's, man? I'm really happy about yesterday because not only did I get to spread awareness about something that matters, everyone was willing to listen happily too. I see. Yeah, I gotta say, I share the opinion with you because basically everyone in that group, our underclassmen, they were really fun and they were really listening, I guess. How about you, Marcella? Yes, yesterday we was really excited and fun. The underclassmen were really keen and quick to understand our material. They were really active and I love that. Oh, actually, you know what? That's true. I remember them being quick to basically understand what we were explaining and even ask about some interesting things that we accidentally left out. It's really amazing how underclassmen act today. Oh, how about you, Andika? How do you felt about yesterday, man? I felt really happy like Aisyah and Pais and really proud. Okay. That's where what this text done. I felt that we had great teamwork and that's why this project felt fun. Oh, no. Actually, get that. Yeah. Because our great teamwork, basically, the kerja kelompok basically feels really fun. I get that. No, thank you actually for that. Yes. I forgot that. Yeah, that's correct. And we really were fast on our feet to work together and get this done. And thank God we got this underclassmen though. Oh, actually, speaking of which, the one that gathered them, like Daniel, right? You gathered them. Yes. How you feeling about man yesterday? I think that is really cool, and I'm glad I got this underclassmen for this. All in all, I'm really satisfied about it. Yeah, man, I really get that. Basically, everything about yesterday was pretty satisfactory, and there really wasn't that much mistakes that were made. I'm gonna miss us. I'm gonna miss this group, and we doing the shared care project. And of course, at the end of this, we're gonna also give our article, journal, combine into one, basically give it to you. And we're gonna basically go through all of that again and make sure that everything goes right. So maybe that's all because everyone has gone right, yeah. And maybe that's all from me, from Aisel, from Andika, from Garcella, and from Daniel. Sadly, we don't have Rizkia today because she's sick. But yeah, thank you for that. And maybe that's all. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Bye everyone.